rukun umroh yang ketiga, yaitu masuk, naik. Nah, di situ ada mas'a, tempat sa'i baina Safa wal Marwah, antara bukit Safa dan bukit Marwah. Ketika akan naik ke bukit, orang bukit-bukit dilihat mana bukitnya. Itu mah sudah bangunan masjid, mana bukitnya? Nah, bukitnya ada nanjak lah gitu. Maka batunya masih ada di situ. Ya, batunya sengaja supaya tidak menghilangkan kesan bukit di situ. Ya, di dalam masjid, dikirain di luar, di bukit gitu ya. Bukit Safa itu. Di dalam ruangan masjid sekarang itu, karena pelebaran. Ketika akan naik, cukup baca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Segitu cukup. Ya, ketika naik ke bukit Safa, tempat start memulai sa'i, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah bagian dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah. Kemudian setelah naik di atas, menghadaplah ke arah kiblat. Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian wa anjaja wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sa'i itu adalah napak tilas Siti Hajar. Siti Hajar itu dari Palestina, ya, tadinya satu rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama menikahi siapa? Siti Syarah. Kemudian belum punya anak, Nabi Ibrahim menikahi pembantunya. Namanya siapa? Siti Hajar, Batu Hajar. Asalnya satu rumah, berumah tangga, berpoligami. Kemudian biasa ada masalah. Sendiri aja ada masalah ya, betul nggak? Ini yang tidak poligami suka ada masalah nggak suami istri? Ada, apalagi yang poligami ya. Nabi juga sama. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu yang penting. Masalah boleh jadi itu ujian dari Allah. Dunia ini adalah darul fitan wal fitnah, darul ibtila wal fitan, tempatnya fitnah dan ujian. Dunia ini termasuk berumah tangga. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya mengatasi problem-problem itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi ketika Siti Hajar hamil duluan. Nah, istri yang tua siapa namanya? Siti Syarah mulai ini ya. Ya, mulai ada hangat-hangat gitu. Udah hangat jadi panas-panas. Akhirnya ada keretakan. Setelah lahir bayi Ismail, maka Allah perintahkan supaya dipisah rumah saja. Dipisah rumahnya bukan satu kampung, beda negara. Yang satu di Palestina, tahu Palestina yang sekarang berebut gonjang-ganjing, yang satu di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim ini gimana ngelongoknya ini? Dibawalah Siti Hajar dan Ismail dari Palestina menuju ke mana? Mekah Al-Mukarramah, berapa ratus kilometer. Setelah sampai biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Dulu Ka'bahnya sudah roboh, tinggal pondasinya itu pun sudah tertutup dengan tanah. Sebab Ka'bah adalah inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Tempat rumah ibadah pertama dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Ka'bah. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang ke sana, Ka'bahnya rubuh, kemudian yang tertinggal pondasi, tapi itu pun tertutup dengan tanah. Maka Nabi Ibrahim menyimpan kurma, anggur dengan air bagi istrinya. Lalu Nabi Ibrahim pergi saja. Ibu-ibu kira-kira suami kayak gimana itu? Jauh-jauh dari Palestina datang ke Ka'bah, Ka'bahnya roboh. Istrinya suruh di situ sama Ismail yang masih merah, hanya meninggalkan anggur sama sekantung air. Pergi saja ke Palestina lagi. Duh, kalau sekarang kayaknya sudah ramai di Facebook ya, dasar suami kurang ajar gitu. Siti Hajar manggil-manggil, hei Ibrahim, hei suamiku, ini perintah siapa? Nabi Ibrahim belum menjawab. Dipanggil lagi, wahai Ibrahim, ini perintah siapa begini? Nabi Ibrahimnya jalan aja.
Kemudian Nabi Ibrahim nengok perintah Allah, maka jangan buruk sangka kepada petugas Allah walaupun pahit. Maka setelah mendengar jawaban dari Ibrahim, perintah Allah, tenanglah hati siapa? Siti Hajar. Kalau sudah dengar nama Allah, tenanglah hati orang yang beriman. Begitu hebatnya, kuatnya hati Siti Hajar. Ditinggalkan sendirian beserta bayi yang masih merah Ismail. Akhirnya setelah pergi suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina berdua, nggak ada orang. Kemudian Siti Hajar naik ke Bukit Sofa untuk mencari orang, mencari air, mencari orang, minta bantuan. Dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah 7 putaran, sampai pada akhirnya terdengarlah suara di bawah kaki Ismail. Di situ kemudian digali air, maka keluarlah air Zam-Zam. Tuh, buah sabar pahit akhirnya diberi hadiah oleh Allah. Maka 7 putaran itu adalah napak tilas Siti Hajar. Bayangkan, buah pahit ditinggalkan oleh suami, tapi belajar sabar karena Allah, karena suaminya seperti mengelantarkan, tapi itu adalah perintah Allah. Ada hikmah besar yang akan diraih. Apa hikmahnya? Sampai hari ini jadi manasik umroh, jadi manasik haji, sa'i antara Safa dan Marwah, dan air Zam-Zamnya sampai hari ini dan seterusnya ngalir, berkah pahit, berkah manis. Maka jangan pingin manis-manisan di dunia, pahit-pahitan di dunia. Kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, bersakit-sakitlah, bersenang-senang, nanti di surga. Di dunia pingin senang-senang. Ini banyak lagu-lagu ya, anak-anak muda sekarang dengan lagu-laguan, dengan musik-musik, dengan jargon-jargon yang membuat orang-orang jatuh kepada kesenangan duniawi, tidak mau bersusah-susah, tidak mau berpayah-payah, tidak mau berpahit-pahitan, pinginnya senang-senang aja. Maka Islam mengajarkan dunia ini, ingat, tempatnya beramal, tempatnya ujian dan fitnah. Nah, buah pahit yang dirasakan oleh siapa? Siti Hajar berbuah manis sampai menjadi manasik. Manasik rangkaian ibadah haji dan umroh, itulah sa'i. Ya, kemudian dari Bukit Sofa menuju Marwah. Nah, setelah turun, Bapak ngajarin yang gampil saja, karena sa'i adalah usaha mencari karunia Allah, maka mintalah tolong kepada Allah. Ya Hayyu ya, nah itu bacaannya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kira-kira kelipatan 100 kali, ala ro'si kulli mi'ah bi rahmatika astagis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jadi perbanyak ya Hayyu ya Qayyum. Sampai ke Bukit Marwah, sama lagi ketika naik, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sampai di puncak Bukit Marwah, tataplah Ka'bah, walaupun nggak kelihatan Ka'bahnya karena terhalang oleh bangunan. Kalau di Bukit Sofa kelihatan Ka'bahnya, tapi di Bukit Marwah tidak akan kelihatan Ka'bahnya. Melihat ke sana, ke arah sana. Kemudian baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi, terus sampai 7 kali. Nanti berhenti, finishnya di Bukit Marwah. Kemudian bertahallul supaya apa yang diharamkan selama ihram umroh halal kembali dengan mencukur sebagian rambut. Selesai ya, gampil nggak? Ngajarin rukun fikihnya mah sambil lari juga bisa ya. Tapi ngajarin hati supaya liiqamati zikrillahi azza wajal, dengan tawaf, dengan sa'i, lempar jumroh, hati supaya zikir kepada Allah, itu yang susah. Kalau nggak dilatih dengan riyadhah dan mujahadah, kalau nggak dilatih dari hari ini, kalau nggak dilatih dari sekarang, kemana sama hatinya? Tawaf, sa'i, hatinya lalai dari Allah. Padahal dijadikan tawaf dan sa'i itu adalah liiqamati zikrillahi azza wajal, supaya hati zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.